Baik, tadi dikatakan oleh Mas Seno, Banteng ini masih perkasa dengan data-data yang sudah diuraikan. Saya ingin ke Kang Cecep. Kang Cecep, tapi kita lihat di sejumlah daerah strategis ini di Pulau Jawa, paslon dari Kim Plus ini unggul di hitung cepat. Anda menganalisisnya seperti apa? Cek ya, kita lihat dari hasil quick count ya, terdapat dominasi Kim Plus di daerah-daerah strategis, baik itu di Sumatera Utara maupun tentu saja di wilayah-wilayah di Jawa, ya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Banten. Nah, hal ini menjadi pertanda penting sebenarnya. Hal ini bisa kita jelaskan dalam beberapa hal. Pertama, ternyata ada efektivitas dari koalisi Kim Plus itu sendiri. Nah, kenapa dia bisa ada efektif? Ternyata Kim Plus ya dengan kekuatan strategi politiknya itu ya dengan kita tidak membahas strategi apa ya, tapi kira-kira dengan ada strategi politik yang dipilih itu akhirnya bahkan koalisi ini bisa mengalahkan kandang banteng yang sebelumnya yang Jawa Tengah yang sekarang sudah bergeser ke Jakarta. Nah ini kan menunjukkan efektivitas. Kemudian yang selanjutnya masalah efektivitas dari koalisi Pilpres ini adalah dukungan Jokowi. Bagaimana dukungan dari Presiden ke-7 Indonesia ini ternyata dalam budget tertentu bisa memberikan efek elektoral yang kuat yang bisa mengkonsolidasikan ya suara pemilih yang loyal di daerah-daerah seperti itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya signifikansi dari daerah strategis sendiri. Ya memang kalau kita perhatikan Jawa sebagai penentu politik nasional ini kan penting ya untuk 5 tahun ke depan. Dominasi dengan dominasi atau menang Kim Plus di provinsi strategis Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan seterusnya itu punya pemilih besar dan punya dampaknya di masa depan. Ya. Baik, nampaknya mesin elektoral dari mesin dukungan dari Kim Plus ini berjalan dengan efektif. Sudah bergabung juga bersama kita Bang Riza. Bang Riza, di sejumlah daerah strategis ini khususnya di Pulau Jawa, paslon dari Kim Plus ini unggul dihitung cepat sejauh ini. Dan apakah ini sudah sesuai target yang kemudian dicanangkan sejak awal, Bang Riza? Ya, tentu kami bersyukur, berterima kasih kepada seluruh masyarakat di setiap isi kabupaten di seluruh Indonesia yang memang sedang melaksanakan pilkada. Alhamdulillah pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra, oleh Kim maupun Kim Plus, alhamdulillah secara umum banyak sekali yang berhasil dan menang sesuai dengan target dan harapan. Tentu ini berkat kepercayaan masyarakat kepada pasangan calon yang kami usung. Bang Riza, Bang Riza nampaknya harus ditahan terlebih dahulu karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu konferensi pers yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6% dan sebelumnya kemarin di peringatan Hari Guru juga ada kenaikan untuk guru ASN dan non-ASN. Kita lanjutkan dialog kita kembali. Bang Riza, tadi pertanyaan yang belum dijelaskan secara menyeluruh di sejumlah daerah strategis di Pulau Jawa, paslon dari Kim Plus ini unggul dihitung cepat. Apakah ini sudah sesuai dengan target? Silakan, Bang Riza. Ya, semuanya sesuai dengan target dan harapan ya secara umum. Tadi seperti di Jawa Tengah, di Banten, apalagi di Jawa Timur, di di Jawa Barat, di Sumut dan di Sulsel, umpamanya di beberapa daerah lainnya alhamdulillah memenuhi target yang diharapkan, bahkan ada beberapa daerah melebihi dari target ya, kecuali memang di DKI Jakarta. Untuk beberapa daerah lainnya di luar DKI Jakarta memang memenuhi target, bahkan melebihi target, karena memang banyak sekali faktornya, diantaranya di Jawa Tengah. Pasangan kami itu pasangan nasionalis religius ya, berbeda dengan lain yang sama-sama nasionalis. Pasangan kami lama ya di Jawa Tengah, seperti Tarji Asin sebetulnya pernah menjadi wakil gubernurnya Mas Ganjar, dan anak dari Maimun ya, ulama besar di Jawa Tengah dan Indonesia tentunya. Juga Pak Lutfi, Kapolda sebelumnya juga tour of duty-nya memang kebetulan banyak di Jawa Tengah dan dekat dengan masyarakat, dekat dengan Wong Cilik, jadi banyak faktor.
Begitu juga di daerah-daerah lain kenapa kita menang. Selain program-programnya kedekatan, sering turun. Dan yang paling penting adalah teman-teman paslon di seluruh Indonesia ini mengkampanyekan program-program Pak Prabowo seperti makan gizi gratis dan program-program lainnya yang diterima oleh masyarakat, yang baik oleh masyarakat, itu ikut dikampanyekan. Sehingga pemilih-pemilih Prabowo kecenderungannya sebagian besar akan memilih pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra atau Kim. Oke, Bang Riza, di sejumlah daerah calon yang diusung Kim Plus unggul. Tapi bagaimana dengan di Jakarta? Optimis 2 putaran di Jakarta, Bang Riza? Ya, memang di Jakarta berbeda ya dengan daerah-daerah lainnya. Ya, memang di sini sangat ketat. Ada beberapa faktor kenapa di Jakarta belum berhasil seperti daerah-daerah lainnya. Banyak faktor tentunya yang memang harus terus kita evaluasi, kita perbaiki ke depan di DKI Jakarta. Namun demikian kami optimis akan masuk di putaran kedua dan kita nanti akan secara lebih baik lagi, lebih komprehensif lagi melaksanakan program-program dan strategi pemenangan di putaran kedua yang kami sudah paham betul sejak awal sebetulnya apa yang menjadi kekurangan yang harus terus diperbaiki, ditingkatkan. Karena memang waktu pilkada serentak di tahun 2024 ini berbeda sekali dengan pilkada 2017 dulu waktu kita mengusung pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra bersama PKS umpamanya. Dan juga waktu kita mengusung Pak Ahok, Jokowi Ahok di tahun 2012 umpamanya. Ini berbeda sekali. Pilkada tahun ini pilkada yang singkat sekali waktunya. Sementara paslon memang harus lebih banyak sekali turun ke lapangan ya. Waktunya terbatas dibandingkan dulu. Waktu dulu tuh waktunya banyak sekali, lebih dari setahun bisa turun di lapangan. Sekarang tidak lebih dari 2 bulan waktu yang tersedia untuk turun di lapangan. Saya kira itu nanti yang menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi kami untuk lebih meningkatkan lagi di waktu yang terbatas sekali. Ya, tim dari Kim Plus ini dari tim pemenangan pasangan Ridho yakin 2 putaran dan hal ini berbeda nih dengan tim pemenangan dari Pramono Rano yang menyatakan ini 1 putaran. Nanti kita akan bahas usai jeda ke Mas Seno, tetaplah di Kabar Petang.